Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Hana Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sarana dan prasarana pendidikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sarana dan prasarana? Kalau belum tahu, yuk disimak. Menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Dengan demikian, sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu perlengkapan pembelajaran dan juga fasilitas dasar yang harus dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan guna menunjang kegiatan belajar mengajar atau KBM. Macam-macam sarana di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama dilihat dari habis titiknya. Kemudian dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu sarana habis pakai, yang merupakan bahan atau alat yang jika digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur dan spidol. Kemudian sarana tahan lama merupakan bahan atau alat yang jika digunakan bisa dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh, meja, kursi, dan papan tulis. Kedua, dilihat dari bergerak titiknya. Bergerak merupakan sarana pendidikan yang bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Contoh, papan tulis, meja, kursi, dan alat peraga. Sarana tidak bergerak merupakan sarana yang relatif sulit untuk dipindahkan. Contoh, lapangan. Terakhir, dilihat dari hubungan dengan proses pembelajaran. Alat pelajaran merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contoh, buku dan alat tulis. Alat peraga merupakan alat bantu untuk mempermudah pemahaman siswa. Contoh, global dan torso. Media pembelajaran merupakan sarana yang berfungsi sebagai media bantu komunikasi antara guru dengan siswa. Macam-macam prasarana dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, prasarana langsung yang merupakan prasarana yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contoh, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. 2. Prasarana tidak langsung yang merupakan prasarana yang digunakan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran. Contoh, ruang TU, UKS, dan parkiran. Dengan adanya sarana dan prasarana, maka harus ada manajemennya untuk mengatur sarana dan prasarana agar dapat digunakan secara optimal. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses pengelolaan terhadap seluruh perangkat, alat, bahan, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga proses kegiatan belajar mengajar atau KBM bisa berjalan secara efektif. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana memiliki tujuan antara lain pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang baik dan efisien. Kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana agar selalu dalam kondisi siap pakai. Fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan.
Lalu, apa saja yang termasuk dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana? Proses dalam manajemen sarana dan prasarana di sini tidak jauh berbeda dari proses manajemen pada umumnya, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan di sini adalah proses mempersiapkan fasilitas sekolah yang dibutuhkan yang akan digunakan pada waktu yang akan datang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah, serta untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap saat. Setelah mengadakan perencanaan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pengadaan, yang merupakan proses kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, melakukan pendistribusian. Setelah melakukan pengadaan, barang yang ada akan dilanjutkan dengan kegiatan distribusi yang merupakan pemindahan barang, alat, dan segala fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar beserta tanggung jawab pengelolaannya dari instansi satu ke instansi lainnya, yaitu dari pihak sumber ke pihak penerima. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengendalikan peralatan agar selalu dalam kondisi siap pakai dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah proses yang cukup penting, yaitu inventarisasi, yang merupakan suatu kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik lembaga atau sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah proses penghapusan, yang merupakan suatu kegiatan meniadakan barang milik lembaga atau juga bisa milik negara dari daftar inventaris dengan cara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa minggu depan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye.